Halo, aku Aim. Di video kali ini aku bakal bahas Manga Days lagi. Setelah kemarin kita tahu Mitsuki berhasil mencetak gol kedua ke gawang Ryuzan dan membuat Seishiki cuma tertinggal 1 gol dari Ryuzan. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Mitsuki yang berhasil mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3, Kazama di sini terlihat berteriak. Bahkan para penonton aja pada ribut sendiri meskipun banyak dari mereka yang terlihat gak percaya Seishiki berhasil memperkecil ketertinggalan. Para pemain Seishiki pun merayakan gol kedua Mitsuki dan terlihat juga Sukamoto yang langsung memegang bola dan berkata untuk segera memulai pertandingan. Namun di saat yang sama Sukamoto terdiam melihat Oshiba dan Kimista yang seperti akan melakukan tos, akan tetapi itu tidak terjadi karena ternyata Oshiba tos dengan Satou dan Kimista juga melakukan tos dengan Suzuki. Namun saat mereka akan bersiap-siap untuk kembali memulai pertandingan, ada Usui yang kemudian merangkul Oshiba dan juga Kimista. Mereka berdua pun terlihat kaget dan di sini Usui berkata jika ia bersyukur Kimista dan Oshiba bergabung dengan Seishiki. Di sisi lain, Aiba bertanya sejak kapan serangan Seishiki dimulai karena mereka tampak mulus menyerang ke depan. Hoshina pun menjawab sejak Nitobe berhasil menghentikan Ryosuke, mereka melakukan operan berturut-turut sampai berhasil mencetak gol. Terlebih lagi Ryuzan gak bisa menyentuh bola sekalipun, bahkan Aiba juga berkata Seishiki melakukan 20 kali operan dan 4 operan terakhir dilakukan dengan 1 sentuhan. Tentu Ryuzan gak bakalan bisa menghentikan itu dan Aiba berkata kalau Seishiki memainkan permainan tim yang sangat hebat. Bahkan menurutnya tidak ada yang lebih hebat dari permainan tim Seishiki. Dan di sisi lain, Ubukata, Yuki, mbaknya Oshiba dan Sayuri terlihat senang dengan gol kedua Seishiki. Dan jurnalis berkata jika Seishiki adalah lawan yang berat untuk Ryuzan. Meskipun sebelumnya ia bilang gak mungkin Seishiki bisa menang, tapi melihat permainan Seishiki yang sekarang ia menarik perkataannya sebelumnya. Terlebih lagi, ia juga bilang kalau pelatih Nazawa itu ternyata bukan pelatih biasa. Nah, baik lagi ke dalam lapangan, Kokubo di sini memuji umpan Kazama kepada Nitobe. Namun, Kazama berkata kalau sebenarnya ia juga kaget ada Nitobe yang ikut maju untuk menyerang. Akan tetapi, mereka kemudian menyadari kalau Nitobe nggak ikut merayakan gol Mitsuki dan bertanya-tanya di mana Nitobe berada. Sukamoto pun kemudian menunjuk ke arah Nitobe dan ternyata Nitobe sedang turu dan sepertinya cederanya kumat lagi. Ia pun kemudian ditandu dan kayaknya Nitobe nggak bakalan bisa melanjutkan pertandingan. Tapi yang lebih parahnya para pemain Seishiki malah menertawakan keadaan Nitobe. Dan di sisi lain, pelatih Nazawa melihat ke arah Kurusu dan berkata kalau ini giliranmu. Nah, Nitobe yang ditanduk keluar, para pemain cadangan Seishiki menyemangatinya, bahkan mereka juga memuji Nitobe yang bisa menghentikan Ryosuke. Haibara berkata Nitobe yang melakukan overlap juga luar biasa, bahkan para pemain Ryuzan gak bisa mengejarnya. Kau memainkan peranku dengan apik, ditambah lagi larimu juga mengagumkan. Nitobe yang mendengar itu pun kaget dan kemudian berkata kalau dia tidak punya pilihan lain, tubuhnya juga bergerak sendiri. Meski jika nantinya kehilangan bola, Nitobe tahu kalau Seishiki akan berada dalam kesulitan, tapi entah kenapa ia tidak bisa berhenti. Semua orang melakukan yang terbaik dalam menyerang, Nitobe juga nggak mau kalah karena ia juga pemain Seishiki. Dan sebagai perwakilan semua orang, Nitobe berpikir dia harus menunjukkan hasil. Nitobe masih ingin bermain bersama dengan para tahun ketiga, bahkan ia berkata dengan ekspresi yang akan menangis. Hayase yang melihat itu pun tiba-tiba memukul kepala Nitobe dan berkata untuk Nitobe enggak menangis, ditambah lagi para pendukung Seishiki juga meneriaki nama Nitobe. Hayase juga kemudian bilang apakah Nitobe mendengar teriakan itu dan apakah ia masih ragu jika ia adalah pemain Seishiki. Kurusu yang akan masuk menghentikan Nitobe pun melirik ke arahnya dan berkata kepada Nitobe kalau mulai dari sini dia yang bakal mengambil alih. Kurusu yang masuk di babak kedua ini membawa pesan dari pelatih Nazawa. Kimista pun bertanya formasi apa yang bakalan kita gunakan.
Dan Kurusu menjawab kalau Seishiki tetap akan menggunakan 3 back. Karena kita baru aja kehilangan Nitobe sebagai center back, pelatih menempatkan Suzuki untuk menggantikan posisi Nitobe. Selain itu, di back kanan juga akan diisi Satao. Satao pun bertanya-tanya bagaimana dengan posisi Usui, dan Kurusu menjawab jika Usui akan bermain sebagai gelandang bertahan bersama Kimista di tengah. Meskipun Satao belum pernah menjadi back, tapi Suzuki percaya kalau dia bisa melakukannya. Kurusu juga bilang jika mereka akan tetap menggunakan 2 gelandang serang dengan menempatkan Sukamoto dan juga Kurusu di sana. Untuk pemain menyerang tidak akan ada perubahan, tapi Usui berkata dengan hilangnya Nitobe itu akan membuat kita lemah dalam duel udara ketika bertahan. Namun Kurusu menjawab jika dalam keadaan bertahan, Oshiba diminta untuk mundur sepenuhnya. Dan tentu aja masalah pertahanan nggak sampai di situ aja. Kokubo berkata bagaimana kita akan menghadapi serangan dari sayap karena dilihat bagaimanapun kita kekurangan orang untuk ada di sisi kiri dan juga kanan. Kurusu pun menjawab jika soal itu pelatih Nozawa akan meminta Mitsuki dan juga Kazama untuk mundur bertahan. Ia juga meminta Kazama dan juga Mitsuki untuk memposisikan diri sebagai fullback ketimbang menjadi winger. Meski di sini Mitsuki nggak paham, tapi Kazama kemudian menjelaskan dan sepertinya Mitsuki akhirnya mengerti. Usui pun berkata ini seperti kita bermain dengan formasi 3-4-2-1. Ketika menyerang kita akan menggunakan 3 penyerang, tapi ketika bertahan kita tidak akan punya masalah karena mempunyai 5 pemain bertahan. Kimista pun berkata jika bermain dengan cara ini kita akan membebankan semuanya pada orang yang ada di sisi kanan dan juga kiri. Apalagi kita juga sudah kehabisan jatah pergantian pemain. Walaupun Mitsuki dan juga Kazama nggak keberatan karena bagaimanapun juga mereka akan melakukannya, dan Sukamoto juga bilang akan berlari untuk bagian Kazama juga. Meskipun sebenarnya pelatih Nozawa juga menginstruksikan Sukamoto untuk melakukan itu. Dan Usui berkata lagi jika tujuan pelatih Nozawa adalah untuk tidak membiarkan kita kebobolan 1 gol pun, dan untuk itu kita nggak punya pilihan lain selain percaya pada Inohara. Kazama pun berkata meski seluruh tubuh kita kelelahan, tapi kita masih mengendalikan permainan, apalagi ini bukan kali pertama kita terpojok seperti ini. Para pemain Seishiki pun yakin dengan 15 menit yang tersisa mereka bakalan bisa menang dengan 11 pemain yang sekarang. Di sisi lain, Kazuhiko mengakui kalau permainan Seishiki memang sangat indah. Ia juga berkata kepada seluruh pemain Ryuzan untuk mengawasi para pemain Seishiki yang mungkin aja mereka memberikan sebuah tanda dan meminta untuk tidak fokus kepada bola doang. Kita nggak boleh berpikir kalau itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, tapi kita harus berpikir mungkin mereka akan melakukannya lagi. Di sisi lain, para penonton terlihat bersemangat untuk mendukung Seishiki karena mereka yang cuma tertinggal 1 gol, tapi sepertinya teriakan para penonton sedikit membuat Shimura terganggu. Kazuhiko yang sepertinya tahu akan hal itu berkata untuk Shimura mengambil nafas yang lebih panjang dan melepaskannya untuk Shimura bisa lebih rileks. Shimura pun menjawab kalau dia udah paham hal semacam itu, tapi Kazuhiko membalas kalau Shimura nggak paham sama sekali. Karena faktanya ketika musuh mengirim umpan yang seharusnya dengan mudah diantisipasi, tapi Shimura nggak bisa melakukan itu. Shimura pun kemudian cuma terdiam dan nggak punya pilihan lain selain mengikuti saran dari Kazuhiko. Dan di sini Kazuhiko lalu mengingatkan kepada semua rekan-rekannya jika pertandingan tersisa 15 menit lagi dan kita telah membiarkan Seishiki mengejar ketertinggalan. 15 menit bukan waktu yang sedikit dan juga bukan waktu yang banyak. Namun belum selesai Kazuhiko berbicara, Ryosuke kemudian memotongnya. Ryosuke berkata nggak apa-apa, nggak ada lagi yang perlu dibicarain. Ini pernah terjadi sebelumnya dan juga sekarang. Di sini nggak ada seorang pemula, setiap pemain Ryuzan pasti udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Para pemain Ryuzan pun terlihat paham dan mereka langsung memulai pertandingan. Dan di sisi lain, Atomo berkata sebagai seorang kiper melihat pertandingan ini dia merasa merinding karena satu kesalahan aja bisa membuat pertandingan berakhir gitu aja. Atomo juga kemudian menanyakan bagaimana pendapat Ura tentang jalannya pertandingan. Ura pun menjawab kalau menurutnya akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama Ryuzan akan berusaha mencetak gol keempat untuk mengubur mimpi Seishiki, dan kemungkinan yang lainnya mereka akan mencoba memainkan penguasaan bola hingga waktu berakhir. Kita lalu balik lagi ke dalam lapangan di mana Ryuzan yang langsung memulai pertandingan. Kimisa bertanya-tanya rencana apa yang bakalan Ryuzan pakai.
Nah, saat bola dioperkan kepada Marco yang ada di sayap kanan, ia langsung mengoperkan bola ke tengah kepada Ryosuke. Bahkan Ryosuke yang dibayang-bayangi Kimista dengan satu sentuhan yang apik, Ryosuke langsung berbalik arah. Namun, ia kemudian mengoperkan bola ke sisi sayap lagi dan di sini Ryuzan tidak jadi keluar untuk menyerang. Tsukamoto yang melihat itu pun bingung karena sebenarnya untuk Ryosuke melewati Kimista itu sangat mudah, namun entah mengapa ia tidak melakukannya. Kazama pun kemudian menjelaskan jika para pemain Ryuzan tidak berpikir bahwa mereka perlu mencetak gol keempat untuk mengalahkan Seishiki. Ryuzan berpikir bahwa mereka akan menang selama mereka terus mengendalikan bola dengan kecepatan mereka. Hoshino yang melihat itu juga berkata jika permainan seperti ini hanya dilakukan oleh pemain yang sudah berpengalaman. Untuk Seishiki tentu lebih baik jika Ryuzan menyerang dengan terburu-buru karena jika mereka bertahan seperti kura-kura itu akan membuat kesempatan untuk melakukan counter attack hilang. Terlebih lagi Ryuzan nggak cuma melakukan operan tanpa tujuan, mereka juga sembari mengincar celah yang dibuat para pemain Seishiki saat bergerak. Ryuzan memang terlihat mengulur waktu dengan melakukan operan terus-menerus, namun sebenarnya mereka menyerang dengan perlahan tapi pasti. Tsunayama kiper SMA Ottawa juga berkata di dalam hatinya jika apa yang dilakukan Ryuzan udah benar karena adrenalin setelah mencetak gol itu bersifat sementara, cepat atau lambat Seishiki akan kembali sadar bahwa stamina mereka sudah habis. Di sisi lain, Kurusu berteriak kepada Tsukamoto untuk secara bersama-sama merebut bola, namun pemain nomor 7 Ryuzan yang menguasai bola, kemampuan melindungi bolanya sangat baik. Bahkan Kurusu dan Tsukamoto aja nggak bisa buat merebutnya. Saya yang melihat itu pun berkata jika setiap orang yang ada di Ryuzan mempunyai kemampuan yang sangat baik, maka dari itu mereka bisa menguasai seluruh Jepang. Tentu itu nggak bakalan bisa dilakukan jika hanya mengandalkan Ryosuke, Marco, dan Kazuhiko doang. Nah, pemain nomor 7 yang masih menguasai bola, ia kemudian mengoperkan bola ke tengah dan melalui skema satu sentuhan yang apik, mereka bisa memberikan operan terobosan kepada Nagasaku yang ada di dalam kotak penalti. Suzuki dan juga Sato pun terkejut karena operan itu tepat ada di belakang posisi mereka. Nagasaku pun tinggal one on one dengan Inohara, bahkan Sanagi berkata jika posisi ini adalah posisi spesial Nagasaku. Dengan satu gerakan dari sang kiper aja ia pasti akan bisa menjebol gawang. Nagasaku pun bersiap untuk menembak, tapi seperti perkataan Sanagi, Nagasaku sebenarnya juga sambil menunggu untuk Inohara bereaksi terlebih dahulu. Namun ketika ia melihat Inohara yang tidak bereaksi sedikit pun menjadi sedikit ragu-ragu dan bertanya-tanya kenapa Inohara nggak bergerak. Padahal di sisi lain Naki dan juga Atomu aja memprediksi kalau Nagasaku bakalan menembak ke tiang jauh. Nah, Nagasaku yang ragu-ragu di saat yang bersamaan ada Usui yang kemudian bisa membuang bola dan cuma bikin Ryuzan dapat sepak pojok doang. Nagasaku pun kemudian terdiam heran dan Ryosuke berkata kalau Inohara adalah kiper yang tidak akan bergerak untuk memprediksi. Dan video pembahasan kita kali ini cukup sampai sini dulu aja. Untuk pertandingan Seishiki versus Ryuzan tinggal menyisakan 11 chapter lagi. Jadi mungkin bakalan aku kebut. Jadi bye-bye.